Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah antusias untuk ikut acara pada hari ini di webinar dari Astra Ventura. Sebagaimana kita rasakan bersama pada hari ini, memang pandemik COVID-19 ini dirasakan berdampak itu hampir di seluruh aspek kehidupan. Salah satunya itu terkait dengan ketenaga kerjaan juga, di mana perusahaan yang kita naungi bersama saat ini. Untuk siang hari ini, dari webinar ini akan mengupas mengenai dampak hubungan kerja dalam perusahaan di tengah pandemi, yang nantinya akan dijabarkan secara rinci oleh moderator kita. Untuk selanjutnya akan saya perkenalkan narasumber kita pada siang hari ini. Beliau adalah Bapak Sean Matthew, adalah praktisi hukum bidang kekhususan ketenagakerjaan atau hubungan industrial. Beliau juga adalah anggota dari Peradi di Jakarta Selatan. Sebelum acara pemaparan materi oleh Bapak Sean Matthew, akan saya sampaikan untuk tata cara webinar pada hari ini. Jadi setelah ini akan ada pemaparan dari narasumber kita. Selanjutnya setelah pemaparan akan dibuka sesi tanya jawab dari seluruh peserta. Peserta hari ini bisa melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber kita dengan cara Bapak Ibu selama pemaparan materi boleh mulai mengisi di chat box yang ada di bawah ya Bapak Ibu, dipersiapkan. Nanti tolong ditulis untuk nama dan asal perusahaannya masing-masing. Nanti pada saat sesi tanya jawab akan saya pandu untuk dapat melakukan tanya jawab langsung dengan narasumbernya. Gitu. Untuk selanjutnya, pemaparan dari materi narasumber akan disampaikan langsung oleh Bapak Sean Matthew. Kepada Bapak Sean, kami persilahkan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kenalkan, saya Sean Matthew tadi yang sudah dikenalkan sama Ibu Wulan. Hari ini saya akan presentasikan terkait dengan dampak pandemi terhadap hubungan tenaga kerja kita. Ini sekarang saya mau share screen. Udah masuk ya? Oh. Nah, sebagai pendahuluan, kita tahu COVID di Indonesia sudah ditetapkan sebagai pandemi. Banyak mempengaruhi aspek kehidupan, bukan hanya berpengaruh ke individu, tapi secara dunia global gitu. Jadi memang bukan cuma di Indonesia aja atau Asia atau benua lainnya, tapi seluruh dunia. Makanya banyak negara yang memilih lockdown bahkan. Selanjutnya, dampak dari pandemi ini juga akhirnya karena tadi yang saya sudah bilang, ada yang lockdown, kalau di Indonesia PSBB dan sebagainya, ada bidang usaha yang terdampak pandemi ini. Nah, saya mengutip dari menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani, itu ada 4. Pertama, rumah tangga, industri UMKM, korporasi, dan sektor keuangan. Selanjutnya, nah, karena pandemi ini kita perlu ada banyak pembatasan interaksi antar manusia, akhirnya diterapkanlah yang namanya PSBB. PSBB pada 9 April 2020 sudah diterapkan di Jakarta, lalu dilakukan di daerah-daerah lainnya. Nah, perusahaan pada umumnya di sini memilih 3 langkah. Ini saya rangkum dari yang paling umum aja gitu. Paling pertama itu ada WFH atau work from home, kerja dari rumah. Ini banyak dipilih sama korporasi yang kerjanya memang bisa di remote gitu, bisa di luar kantor. Yang kedua, merumahkan tanpa gaji.
Ini saya kutip sebetulnya dari Ketua Umum Asosiasi Usaha Perhotelan dan Restoran. Yang ketiga, ini PHK. Memang ada beberapa bidang usaha yang memilih PHK ini karena operasional perusahaannya memang berhenti total sama sekali, jadi memang tidak ada pemasukan sama sekali, dan ketahanan finansialnya juga memang tidak memungkinkan untuk mempertahankan pekerja-pekerjanya. Nah, selanjutnya ini yang paling menarik ya, karena PHK itu kan banyak berpengaruh kepada pekerja dan perusahaan. Banyak juga perusahaan yang melakukan PHK bertanya gitu, alasan PHK-nya apa kalau di dalam pandemi ini. Nah, paling umum, dan ini udah jadi topik di webinar sebelum-sebelumnya, banyak yang sudah bahas, para ahli, profesor, praktisi, semuanya juga udah pada bahas soal force majeure. Force majeure itu apa sih? Itu kan suatu keadaan kahar kalau bahasa Indonesianya. Apa maksudnya? Maksudnya sesuatu yang memang di luar kemampuan debitur yang mengakibatkan debitur tidak bisa menjalankan kewajibannya, kurang lebih kan gitu. Nah, berkaitan dengan COVID dan PHK, yang digunakan umumnya pasal 164 ayat 1 Undang-Undang Tenaga Kerja. Bisa dilihat di sini, pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja atau buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun, atau keadaan memaksa dalam kurung force majeure. Dengan ketentuan pekerja buruh berhak atas uang pesangon 1 kali, uang penghargaan masa kerja atau PMK sebesar 1 kali. Nah, di sini saya mau bahas lebih fokus gitu terkait alasan PHK yang ini gitu, karena memang ini yang menjadi pertanyaan banyak orang. Nah, normalnya pakai laptop. Di sini bisa dilihat kalau ini force majeure secara umum aja yang menurut Profesor Subekti ya kan, dan force majeure menurut jurisprudensi putusan Mahkamah Agung. Intinya kalau berdasarkan jurisprudensi ada 3. Pertama, tidak terduga. Kedua, tidak dapat dicegah oleh pihak yang harus memenuhi kewajiban atau melaksanakan perjanjian. Ketiga, di luar kesalahan dari pihak tersebut. Jadi memang suatu hal yang betul-betul mendadak, betul-betul nggak bisa diduga, nggak bisa diperhitungkan gitu. Karena memang walaupun banyak perdebatan soal COVID, tapi itu saya bahas nanti aja. Lanjut. Nah, di sini dari yang saya amati juga banyak sekali ahli yang beda pendapat, silang pendapat gitu, bahwa pandemi ini sebetulnya, pandemi COVID ya maksudnya, pandemi COVID ini sebetulnya masuk force majeure apa enggak? Kan intinya di situ. Nah, supaya lebih clear aja, saya usaha untuk rangkum mana yang paling kontekstual dengan diskusi kita. Di sebelah kiri bisa dilihat, yang pandangan setuju ini dari partner law firm IABF. Ini praktisi hukum lawyer. Dia itu alasannya ini masuk dalam force majeure. Terus dari pakar hukum ketenagakerjaan UI, Profesor Dr. Aloysius Uyono juga setuju bahwa pandemi COVID-19 ini adalah force majeure gitu. Tapi di sisi lain ada juga pandangan yang tidak setuju. Menko Polhukam kita, Mahfud MD, profesor juga di bidang hukum, itu menegaskan bahwa status pandemi ini atau status COVID ini sebagai bencana non alam tidak bisa langsung jadi pembatalan kontrak dengan force majeure gitu. Ketua Bidang Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Indonesia, Universitas Indonesia juga Pak Ahmad Budi Cahyono juga menyatakan bahwa ini belum tentu bisa dikatakan force majeure. Nah, dari yang saya perhatikan dari dua pandangan ini, dari beberapa diskusi, beberapa artikel dan segala macam, karena memang saya rasa belum ada bukunya soal force majeure pandemi COVID-19 ini, karena memang ini kan baru gitu. Nah, dari dua pandangan ini, apa yang saya pandang ini masih perdebatannya masih begitu sengit lah gitu. Makanya akhirnya saya punya satu pendapat, sorry ini belum bisa di next. Sudah.
Nah, Ibu Wulan, sorry Ibu, ini ada ya, bukan. Bisa? Silahkan Pak Sean, bisa dilanjutkan. Ya. Sorry. Untuk Bapak Ibu peserta, mohon untuk dapat di-unmute terlebih dahulu ya, sampai nanti sesi tanya jawab. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya dari kedua pandangan tersebut di atas, memang kan banyak perdebatan yang timbul. Saya memandang bahwa pandemi COVID-19 ini dapat menjadi force major, tetapi saya menambahkan perlu adanya pembuktian. Contoh gini, tadi kan saya bahas bahwa ada 4 bidang usaha yang paling terdampak terhadap pandemi corona ini kan. Berarti kan nggak semua perusahaan itu terdampak gitu. Dampaknya juga beda-beda. Terus besaran industrinya beda-beda. Terus juga jumlah pekerjanya beda-beda. Itu yang membuat mana yang force major dan mana yang bukan force major gitu. Jadi dan lagi juga namanya PHK itu kan penetapan atau izin dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jadi apa yang di lapangan yang saya diskusi dengan teman-teman, saya amati dari media dan macam-macam gitu, itu banyak sekali perusahaan juga yang main klaim juga bahwa ini langsung force major. Padahal karena ini force major, berarti kita bisa langsung PHK. Nah itu juga yang menjadi masalah berikutnya, itu yang memperkeruh keadaan juga gitu. Tapi itu nanti saya bahas lebih dalam lagi. Nah, tadi yang saya maksud force major ini apa? Di sini force major itu harus dibuktikan di pengadilan kan. Kalau memang benar-benar mau dapat suatu putusan atau suatu presiden yang menyatakan bahwa dia adalah force major gitu. Tapi dari sisi perusahaan saya jelaskan di sini ada 3 resiko setidak-tidaknya itu 3 resiko. Resiko pertama ketika perusahaan menempuh upaya PHK lalu digugat misalnya gitu sama pekerjanya gitu. Pertama, kerugian waktu dan biaya operasional. Ini jelas, kerugian waktu perlu sidang, perlu segala macam. Apalagi yang perusahaannya misalnya cabangnya ada di seluruh Indonesia gitu. Terus digugat di kota masing-masing, bisa juga kan gitu. Beda-beda. Yang kedua, pasti ada biaya operasional yang keluar. Seenggaknya sewa lawyer, seenggaknya juga akomodasi legalnya atau lawyernya untuk mengurus perkara ini. Itu bisa keluar dan itu bisa membengkak lumayan banyak gitu untuk perusahaan. Nah yang kedua, resiko perusahaan harus menyiapkan biaya upah proses. Kita tahu ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2015. Di huruf F-nya itu menyatakan bahwa upah proses perselisihan hubungan industrial itu perusahaan harus menyiapkan upah proses maksimal 6 bulan. Berarti apa? Berarti kalau misalnya kita menempuh upaya hukum ini, ada kemungkinan pekerjanya menggugat upah proses ini, itu menjadi uang perusahaan, expense yang harus dikeluarkan lagi oleh perusahaan, kurang lebih gitu. Yang ketiga, ada resiko putusan pengadilannya PHK tanpa kesalahan. Jadi kalau force major-nya ini tidak terbukti di pengadilan, ini bicara misalnya ya, tidak terbukti di pengadilan, bisa diartikan PHK tanpa kesalahan, yang akibatnya 2 kali PMTK, 2 kali penghargaan masa kerja, 2 kali juga pesangon. Nah, contohnya ada, maksud saya ini contoh untuk putusan yang PHK tanpa kesalahan, putusan Mahkamah Agung RI di sini bisa dilihat, yang A ya. Yang B, maksud saya juga jelasin di sini, surat edaran Mahkamah Agung yang tadi, 35 tahun 2015, melawan putusan MK nomor 12 tahun 2003. Di sini saya mau jelasin sedikit. Praktek dan teori itu kadang-kadang beda ya. Tadi kan kita udah dengar ada pendapat ahli profesor ini menyatakan setuju bahwa pandemi adalah force major. Terus ada yang tidak setuju. Nah, persoalannya itu sebetulnya bukan di, kalau saya pandang ya, persoalannya itu bukan di
pendapat para ahli, tapi ada di pengadilan itu sendiri. Contohnya, saya beberapa kali sidang, ketika misalnya ada pekerja kami di kantor melakukan fraud. Fraud itu kan kesalahan berat ya gitu, diatur di pasal 158 Undang-Undang Tenaga Kerja. Tapi pasal 158 Undang-Undang Tenaga Kerja ini sudah dicabut oleh putusan MK yang di bawah ini. Pada prakteknya mungkin pada teorinya mungkin kita memandang bahwa berarti 158 ini sudah tidak berlaku. Tapi di praktek justru majelis hakim ada yang memutus dengan pertimbangan melalui SEMA RI nomor 3 tahun 2015 ini. Jadi ada pertentangan gitu. Nah, pertentangan kayak gini aja bisa menghasilkan putusan yang beda-beda. Saya ada 3 contoh sih perkara di Palembang 1, di Lampung 1, sama di Manado 1. Kurang lebih kasusnya sama, tapi ada pertentangan di antara SEMA ini dengan putusan MK. Hasilnya putusannya beda-beda. Nah, saya rasa di sini berkaitan dengan PHK karena pandemi ini, force majeure juga ada kemungkinan seperti itu. Bagaimana pihak perusahaan membela bahwa ini adalah force majeure, bagaimana menjelaskannya, bagaimana laporan keuangan dan segala macam, itu tetap di pengadilan ada resiko. Gitu. Oke, lanjut. Nah, berangkat dari situ banyak juga yang tanya kan, terus gimana gitu, perusahaan nggak operasional misalnya, terus juga atau perusahaan operasional cuma setengah gitu, atau cuma 3/4, atau ya intinya sih nggak maksimal gitu. Nah, di sini saya kutip menurut Pak M. Nur Solikin ini, peneliti PSHK dan pengajar STHI Jentera, kampus Jentera, memberikan 4 masukan. 4 masukan. Masukan yang pertama, itu bipartit antara perusahaan dengan pekerja. Kedua, susun kebijakan ketenaga kerjaan dalam situasi pandemi COVID-19. Ini kan bisa macam-macam kebijakannya gitu. Kayak yang tadi saya jelasin, bisa 3, bisa WFH, bisa juga pemotongan upah, bisa juga PHK langsung gitu. Nah, yang ketiga, realisasikan dan pantau implementasi paket insentif bagi pengusaha dan pekerja untuk bertahan. Banyak di berita itu terkait insentif dari pemerintah gitu. Misalnya pajak yang diundur dulu, terus juga macam-macam sih gitu. Kalau dari pemerintah sih katanya mengeluarkan sampai 400T, tapi secara realisasinya atau realitasnya saya sih belum tahu gitu kayak gimana realisasinya gitu. Makanya mungkin menurut Pak M. Nur Solihin ini agar dipantau gitu supaya juga perusahaan bisa mendapatkan insentif supaya menyelamatkan perusahaan gitu. Yang keempat, lakukan dialog 3 arah. Ini kan tripartit, pengusaha, pekerja, atau serikat dengan pemerintah. Pemerintah di sini maksudnya yang saya tangkap sih dinas tenaga kerja ya gitu di daerah masing-masing. Seperti apa kurang lebih solusi yang bisa diambil gitu. Langkah alternatif yang kedua, ini saya pandang dari beberapa perusahaan saya sebelumnya, perusahaan teman-teman saya juga, perusahaan yang bergerak di bidang retail ya saya ambil gitu. Banyak sekali teman-teman itu yang kerja misalnya retailnya itu di mall operasionalnya. Mallnya tutup karena PSBB dari April sampai sekarang gitu kan. Maksudnya belum maksimal gitu. Nah, dari belum maksimal ini banyak juga retail yang potong gaji. Persoalannya potong gajinya ini kalau dari yang saya perhatikan itu ada yang 60%, 70%, 30%, 40%. Jadi belum ada satu ukuran yang jelas. Kalau memang mau dipotong 30%, 30%-nya dari mana? Hitung-hitungannya bagaimana? Nah, makanya berangkat dari situ, khusus untuk pemotongan gaji, saya lihat kita ngacu kepada undang-undang, kita lihat kaidah-kaidah hukumnya seperti apa, dan kalau dari yang saya lihat, itu bisa seperti ini. Upah yang dibayarkan pasal 93 ayat 3 Undang-Undang Tenaga Kerja, ini sih untuk sakit berkepanjangan ya, biasanya dipakai. Itu 4 bulan pertama dibayar 100%, 4 bulan kedua dibayar 75%, 4 bulan ketiga 50%, seterusnya. Nah, dari sini kan setidak-tidak ya kita ada satu ukuran gitu. Misalnya dipotong alasannya karena memang kita tidak operasional. Oke, dipotongnya berapa persen, berapa lama, ukurannya dari mana. Nah, menurut saya
kita bisa lihat dari pasal 93 ini. Setidak-tidaknya penjelasan ini lebih rasional dibanding jawaban-jawaban teman-teman saya atau yang saya perhatiin gitu. Karena dari yang saya perhatiin itu rata-rata perusahaan memutus secara sepihak tanpa dasar hukum gitu. Maksudnya memang kita perlu memperhatikan kekuatan finansial gitu kan. Tapi kan kita juga nggak bisa mengesampingkan hukum begitu aja gitu. Makanya yang saya sebut di sini pasal 93 ini bisa jadi rujukan. Mungkin bisa dimodifikasi. 4 bulan pertama 75% misalnya. 4 bulan pertama PSBB 75%, 4 bulan berikutnya 50%. Nah, kurang lebih kan begitu. Tapi semua balik lagi kepada kesepakatan antara pekerja dengan perusahaan. Makanya kunci utamanya adalah komunikasi sebetulnya. Bagaimana perusahaan menjelaskan, mesosialisasikan, merasionalkan pekerja-pekerjanya bahwa memang pandemi ini berdampak, ini buktinya, kalian bisa lihat sendiri, misalnya perdagangan ya, dagangannya sepi, mallnya tutup, dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika sudah sepakat, misalnya cara apapun yang digunakan, ketika sudah sepakat, ini juga saya lihat, saya amati sedikit yang membahas bahwa perlu loh ada perjanjian bersama. Saya misalnya ambil contoh, SE Menaker tentang corona yang terbaru itu kan THR itu bisa dicicil gitu. Ya kurang lebih kan diartikan dicicil ya, bertahap gitu. Nah, itu memang mungkin disepakati sama pekerja. Tapi ada kemungkinan juga nggak semua pekerja setuju atau mungkin digugatnya nggak sekarang tapi nanti. Nah itu kan jadi masalah-masalah baru gitu dan jadi resiko-resiko yang juga seharusnya bisa dihindari. Makanya dari sini saya kembali mengingatkan bahwa ada loh tentang perjanjian bersama. Sebaiknya keputusan kesepakatan apapun yang diambil oleh perusahaan dengan pekerja itu tetap dituangkan dalam perjanjian bersama. Perjanjian bersama tersebut didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Domisili gitu. Next. Ini saya sudah sampai selesai sih. Kesimpulannya PHK merupakan opsi terakhir. Maksudnya apa sih opsi terakhir? Kalau memang betul-betul perusahaan sudah tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk bertahan, ya mau tidak mau memang PHK. Tetapi ada tetapinya juga. Banyak hal, banyak aspek-aspek yang juga perlu diperhatikan. Gitu. Contohnya yang tadi saya jelasin juga, force majeure. Force majeure belum tentu langsung begitu aja force majeure. Toh kalau misalnya Bapak Ibu sekalian yang praktik pasti juga sadar bahwa teori dengan praktik juga beda dan bisa beda jauh sekali gitu. Nah, itu kan resiko. Kadang juga ada perusahaan yang misalnya overconfident gitu. Kita pasti menang karena kita ada dasar hukum begini begitu. Tapi kan belum ada juga orang yang bisa jamin bahwa putusannya pasti menang gitu. Nah, maka dari itu saya lebih menyarankan bahwa perusahaan dengan pekerja lebih baik itu untuk musyawarah mufakat ketimbang perusahaan mengambil resiko digugat oleh pekerja kemudian kalah. Yang kalahnya itu kemungkinan juga bisa ditambah yang lain-lain. Yang tadi saya bilang, upah proses 6 bulan, 2 kali PMTK. Nah, hal-hal kayak gini kan itu yang merugikan perusahaan juga gitu. Kurang lebih sih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, Pak Sean, terima kasih atas pemaparannya. Sebelum kita masukin ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu, di layar nanti akan ada polling mengenai acara webinar hari ini. Mohon bantuan kepada Bapak Ibu peserta semuanya dapat mengisi dikarenakan nanti dari polling survei tersebut akan dapat digunakan sebagai masukan kepada Astra Ventura untuk sesi webinar selanjutnya. Ini dari chat tadi sudah ada satu yang menyapa ya, ini dari Pak Fautri. Dari Pak Fautri, apakah ada pertanyaan langsung dengan narasumber Pak Fautri? Boleh untuk di-unmute. Tanggapi aja, boleh. Silahkan Bapak. Oke. Terima kasih. Langsung dapat disampaikan. Pak Sean Matthew, manggil apa nih Pak?
Sean aja Pak. Kian, oke. Thank you Pak Sen, sangat-sangat singkat tapi komprehensif. Dan menariknya dari saya sih, mungkin teman-teman punya pendapat lain bersama, tapi saya sepakat dengan Pak Sen bahwa kekuatannya adalah bipartit, bicara antara perusahaan dan pekerja, dan musyawarah mufakat. Itu aja menurut saya benang merahnya saya tangkap sih itu. Karena Iya Pak. untuk win kita perlu musyawarah mufakat, perlu bicara. Dan Iya bicara Pak. juga hati-hati pengalaman kami itu yang paling paling penting, bahwa situasinya harus disosialisasikan, kemudian dua kondisi perusahaan dan pekerja juga kita sama-sama hargailah, kita respect, kita appreciate, ya itulah kata kuncinya. Jadi thank you Pak, itu menarik sekali dan saya percaya itu. Thank you Pak Sen, sangat-sangat. Iya Pak, sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Fautri. Di sini juga boleh kok Bapak Ibu apabila memang ada yang mau sharing bersama terkait kebijakan maupun aturan main yang diperlakukan untuk perusahaan Bapak Ibu masing-masing. Karena dengan beda industri pasti kebijakannya juga diperlakukan secara berbeda juga. Jadi terkait tadi ada 3 alternatif yang disampaikan oleh narasumber kita. Mungkin ada yang mau bertanya lebih lanjut lagi. Kalau dari kemarin ini, Halo. Ya, mohon maaf dari mana Bapak? Dari YPTI, dari Jogja. Oh ya, silakan Bapak, boleh untuk dapat pertanyaan Terima atau kasih, sharing. salam kenal semua. Saya Heribertus, selamat siang Pak Sin ya. Iya, selamat siang Pak. Mungkin gini, yang saya tadi tertarik, ya memang sudah pernah disampaikan sih mengenai insentif ya terhadap perusahaan yang terdampak karena COVID ini ya. Yang kebetulan kami di dunia manufaktur Pak, dan kita banyak support ke dunia otomotif. Sedangkan otomotif saat ini sedang terpuruk ya dengan kondisi yang sangat berat. Nah, kira-kira kalau dari Pak Sin itu insentif bentuk apa sih? Tadi memang disebutkan, kita juga belum jelas sebenarnya insentif itu seperti apa. Apakah memang kebetulan misalnya kita ada pinjaman bank, misalnya apakah itu bisa di reschedule lagi untuk payment term-nya per bulannya, atau memang ada insentif yang dari pemerintah sudah menyediakan ini untuk kelangsungan sebuah perusahaan yang mengalami kondisi yang sangat tidak bagus saat ini. Menurut Pak Sin gimana Pak? Terima kasih. Iya Pak, terima kasih Pak pertanyaannya. Kalau insentifnya sih sebetulnya ada soal pajaknya gitu kan, ada soal pajak sih kebanyakan gitu. Tapi ini saya juga belum lihat gitu. Perusahaan mana yang memang sudah mendapatkan ya insentif dari pemerintah itu. Saya sih belum ketemu gitu Pak, maksud saya. Itu. Jadi kalau ditanya misalnya, Pak, ini insentif bisa didapat di mana? Saya juga belum tahu Pak, gitu. Karena memang insentifnya itu di berita sih banyak Pak, gitu. 405 triliun, berapa triliun itu. Iya betul gitu. Tapi satu perusahaan yang klaim gitu, maksud saya maunya tuh ketika menjelaskan perusahaan yang menjelaskan gitu. Karena kalau pemerintah kan juga mungkin di atasnya sudah membuat keputusan, sudah membuat kebijakan, tapi mungkin di tataran pelaksanaan mungkin belum Pak. Kalau saya belum lihat Pak di bidang industri mana. Walaupun memang kebanyakan di industri perbankan atau keuangan. Karena yang paling banyak, yang paling vokal ya gitu, itu dari Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, banyak sih bicara soal insentif itu. Pertama itu soal insentif ya Pak, pemerintah. Yang kedua, soal misalnya debitur dengan kreditur ya hubungannya. Ini kan masalah restrukturisasi berarti ya, maksudnya bagaimana tenggat waktu pembayaran, bagaimana berapa besar dan sebagainya. Kalau itu sih sebetulnya kurang lebih sih, walaupun bukan bidang saya ya Pak, maksudnya bukan bidang khusus saya gitu. Tapi pandemi ini seperti yang saya jelaskan di pendahuluan, ini dunia yang terdampak gitu. Nah, makanya harusnya bisa dijelaskan aja gitu ke krediturnya.
bahwa memang perusahaan kami terdampak dan sebagainya gitu sih Pak. Jadi sampai sekarang pun belum ada ya satu perusahaan yang menyampaikan atau mendapatkan. Misalnya saya memang mendengar, oh iso kok ada penundaan, ya mungkin 3 bulan kan bagi kami lumayan Pak, karena nilai investasi yang kita tanamkan dengan bunga yang kita harus bayar per bulan itu kan memang ya itu menjadi fixed cost kami kan istilahnya. Nah, Iya, kalau Pak. itu bisa ada ya nggak tahu ya insentif atau bantuan itu kan kita bisa untuk bernafas minimal bertahan hidup gitu loh. Itu yang Iya. sulit kan sekarang. Makanya yang tadi saya sampaikan dari awal juga, saya yakin juga kalaupun ada insentif pasti ada syarat-syaratnya gitu Pak. Betul, Syarat-syaratnya betul. kan pasti sangat terdampak, kurang terdampak atau apa kan ada ukuran-ukurannya. Nah, maksud saya apapun ukurannya itu tetap harus dibuktiin gitu Pak. Sama kayak yang tadi saya jelasin soal force majeure. Force majeure mungkin kita bisa berdebat menurut pendapat ini, tapi kan prakteknya juga beda Pak gitu sih. Betul. Ya yang pertama sosialisasi Pak, rasanya kalau memang ada dana itu sosialisasinya jelas, mungkin dengan syarat-syarat yang diajukan ya wah aku tak ndakwe lah, karena memang syaratnya ternyata banyak juga, aku tak bertahan. Tapi kalau memang itu menjadi suatu poin yang memang penting bagi sebuah perusahaan ya mungkin aku jelas sosialisasinya pasti akan banyak yang mengajukan, karena memang tidak hanya dunia otomotif, bahkan dunia sampai ke rumah makan pun, hiburan pun kena semua ini Pak, kan gitu ceritanya. Iya Pak, makanya itu sih mulai diperhatiin aja Pak soal insentif itu, atau mungkin sebagai masukan aja dipertanyakan juga ke dinas gitu misalnya gitu, atau ke kementerian bisa juga kan gitu. Oke. Terima kasih Pak Sin. Selamat siang. Terima kasih. Siang Pak. Terima kasih. Terima kasih sharingnya Pak. Ini jadi sedikit mengenai insentif dan lain-lain. Memang ya saat ini pun untuk di perusahaan seperti perusahaan modal Ventura dan IKNB lainnya ini Pak masih digodok aturannya itu di Otoritas Jasa Keuangan. Jadi memang belum turun aturannya, ibaratnya itu cuklak-cuklisnya yang dari nantinya yang akan digelontorkan oleh pemerintah itu bagaimana aturan mainnya, sampai seberapa dan lain-lain. Nah, ini sifatnya memang kita masih menunggu juga gitu kalau saya sedikit menanggapi gitu ya Bapak. Jadi apapun itu kita semua juga harus menghadapi sih Pak untuk yang dampak dari pandemik ini, termasuk di kita juga gitu. Jadi setiap harinya itu perubahan selalu ada gitu. Jadi mungkin di sini Bapak Ibu semuanya juga sudah mulai aktif nih apabila memang nanti ada insentif pajak atau insentif yang lain-lain mungkin dari perindustrian dan lain-lain. Nah, itu juga mulai bisa saling update gitu Pak untuk melihat apa sih sebenarnya kebijakan dari pemerintah yang benar-benar diturunkan gitu. Untuk yang selanjutnya ini sudah mulai banyak yang masuk di chatnya ya Bapak Sofyan ini. Nah, Bapak Sofyan ada? Ya. Halo. Ya, Pak Sofyan. Ya. Selamat siang. Pak Sofyan boleh langsung dapat bertanya ke Pak Sean. Ya, masih selamat siang Pak Tian. Jadi siang, Pak. Tadi cukup singkat padat penyampaiannya. Mungkin dengan adanya COVID ini yang ingin saya tanyakan, kan ada pengurangan gaji misalnya terjadi beberapa bulan ini. Nah, seandainya perusahaan tidak kuat dan mengakhiri, perhitungan haknya itu hak gaji terakhir ini atau waktu digaji normal dasar perhitungannya Pak? Apakah itu 1 PMTK atau 2 PMTK tadi itu Pak? Mungkin itu yang saya tanya. Terima kasih Pak. Iya Pak, seharusnya sih kalau pendapat saya pribadi sih apa gajinya itu apa yang sudah disepakati gitu, maksudnya sesuai dengan perjanjian kerja atau misalnya dengan kenaikannya ya Pak gitu. Tapi juga nggak menutup kemungkinan bisa juga pesangon atau penghargaan masa kerjanya itu berdasarkan dari gaji yang sudah dipotong. Nggak menutup kemungkinan juga begitu Pak gitu. Ya, jadi dimungkinkan Pak ya, dari intinya komunikasi, hati-hati. Iya. Daripada nggak dapat semua ini kita berupaya memberikan ya maksimalnya itu gitu Pak ya. Iya, kurang lebih. Walaupun
walaupun perkalian pesangonnya atau penghargaan masa kerjanya mungkin itu perlu didiskusikan lebih lanjut gitu. Baik, terima kasih Pak Tian. Ya, Pak. terima kasih Pak. Begitu Pak Sofyan, terima Ya, kasih. betul. Jadi memang begini ya Pak, bersama-sama itu kita semuanya harus menaruh hati kalau saya bilang gitu. Bapak-bapak di sini sebagai pengusaha maupun kita-kita yang sebagai karyawan itu sama-sama menaruh hati. Untuk apa sih? Untuk masa depan perusahaan yang kita naungi bersama ini. Jadi apapun itu nanti keputusan, kebijakan itu harus bisa dikomunikasikan sehingga antara pengusaha dan pekerja itu bisa saling menerima dengan berbesar hati gitu, kebijakan, keputusan gitu yang akan diterima oleh mereka gitu ya Pak ya. Ini selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Bapak Bambang Wahyono dari PT Adia Winsa. Kepada Bapak Bambang, dipersilahkan. Pak Bambang untuk bisa unmute. Ada? Belum ya? Lanjut lagi, ada satu di sini dengan Bapak Iwan Setiawan. Pak Iwan Setiawan, bisa disampaikan langsung pertanyaannya kepada narasumber? Bisa ya? Langsung ya? Pak. Ya, Pak Iwan, dipersilahkan Pak. Siap. Ya. Ya, selamat sore, Mbak. Kalau dilihat bahwasanya ada hal yang memang agak krusial di sini kan. Kalau kita sering lihat kalau beberapa perusahaan tuh ya saya hanya melihat nih lewat jalur hukum. Lewat jalur hukum, oke, kita lewat jalur hukum. Tapi gimana dengan karyawannya? Bagaimana dengan penjaminannya? Bagaimana dengan kalau dibilang dengan kalau di perusahaan itu kan harus lewat jalur ini, lewat jalur itu. Kita nuntutnya seperti apa kan gitu. Nah, ini juga harus jelas. Kalau memang tidak jelas, karena seringnya banyak ancaman. Seringnya gitu. Ini dapat laporannya banyak nih. Kebetulan tadi pagi juga ada yang lapor. Tapi maksud saya, jaminan di perusahaan itu apa? Kayak tadi kalau dibilang dari Pak Bambang, tadi ada juga bagus, dia pakai sistemnya personal approachment sebenarnya. Tapi memang personal approachment ini biasanya kan ada aja yang diambil dari toxic employee-nya. Rata-rata yang toxic employee itu yang biang kerok sebenarnya. Yang tadinya nggak kena, harusnya mereka ini harusnya dimutasi, yang ini malah nggak dimutasi. Nah, ini juga harus jelas sebenarnya kalau buat saya. Nah, kayak misalnya kita lapor tadi kalau Pak Sen bilang kan pakai jalur hukum ya, bisa lah kita coba negosiasi sebenarnya gitu. Tapi kan setidaknya biasanya nih karyawan tuh udah pasrah dengan kondisi yang ada. Udah pasti, ya udahlah terserah perusahaan aja mau dikasih syukur ya enggak kebangetan modelnya gitu. Tapi maksud saya sebenarnya kebijakan perusahaan juga sebenarnya saya yakin bahwasanya perusahaan-perusahaan ini sudah sangat luar biasa untuk mikiri karyawannya. Cuma kadang nih kemarin dapat kabar ya mereka memikirkan pribadinya. Kalau dia perusahaan-perusahaan keluarga ya selesai sudah sebenarnya. Yang dipikirkan hanya keuntungan biar dia tidak bangkrut sebenarnya gitu. Tapi ada beberapa teman yang punya perusahaan dia sampai jual aset sebenarnya. Nah, ini yang bisa jadi jaminan. Kalau yang jadi pertanyaan saya di sini sebenarnya jaminan apa yang bisa didapat oleh karyawan-karyawan ini? Kalau dia menuntut haknya, oke, kita sudah negosiasi dengan mereka. Kita sudah sangat sabar dengan mereka, tapi kebutuhannya memang luar biasa. Nah, tadi kalau pendekatan approachment saya setuju. Cuma kan sampai ada nggak yang sampai seperti itu? Bahkan sampai didatangi ke rumahnya, Bapak kalau nggak setuju tanda tangan ini ada ya 2 hari yang lalu. Kalau memang nggak setuju, Bapak cuma dapat segini. Nah, ini yang perlu kita benahi. Dan maksud saya, ada nggak nih jaminan yang real, dos undang-undang yang enak yang Pak Sen bisa kasih ke kami, biar juga enak juga sebenarnya buat perusahaan-perusahaan ini untuk saling berbagi dengan karyawannya. Mungkin itu Bu Bos dan Pak Bos di sini. Saya sedikit saja, karena itu ada dalam hati sebenarnya dari pagi.
Terima kasih. Selamat siang. Ya, Pak Sean Oh ya, bisa menanggapi langsung dari Pak Iwan. Ini jadi rasa hati yang dipendam dari tadi siang yang pengen ketemu Pak Sean ini. Silahkan Pak Sean bisa menanggapi. ya terima kasih Pak Iwan pertanyaannya. Memang menarik karena saya juga di satu sisi walaupun saya memang bekerja untuk perusahaan, tapi juga saya memang banyak memperhatikan soal tenaga kerja gitu. Kalau ditanya personal approachment-nya itu gagal, kurang lebih kan yang saya tangkap dari Pak Iwan begitu ya. Ya. Gagal gitu, karena memang perusahaannya misalnya yang kayak Bapak bilang gitu, memang memikirkan pribadi dan lain sebagainya. Nah, hukum sudah mengatur terkait hal itu Pak. Ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, itu tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial Pak. Jadi apa yang dikatakan personal approachment itu sebetulnya itu bisa kita artikan sebagai bipartit gitu. Nah, persoalannya kan kalau bipartit ini gagal, malah lebih parah. Pekerja ngajak perusahaan untuk bipartit, perusahaannya nggak datang. Kurang lebih kan banyak juga kasus yang kayak gitu. Di sini sih memang belum ada Pak aturan hukumnya, teknisnya bagaimana, tapi berdasarkan pengalaman, biasanya saya misalnya advokasi gitu, advokasi pekerja. Nah, pekerja yang misalnya mengajukan bipartit itu perusahaannya tidak datang, itu nggak jadi masalah Pak. Bapak bisa mengajukan kalau menurut Undang-Undang 2 2004 tadi, itu bisa mengajukan mediasi, konsiliasi, atau arbitrasi, tapi yang umum aja lah mediasi gitu. Mediasi ini apa sih? Mediasi ini, mediasi atau tripartit ini, pekerja dengan pengusaha dimediasikan oleh Dinas Tenaga Kerja melalui mediatornya. Jadi kurang lebih sih sidang, tapi hakimnya disnaker gitu Pak, kurang lebih. Jadi pekerja bisa mengadu gitu, bahwa perkara kami begini, itu bisa dijelaskan sih Pak. Gitu. Kalau teknisnya bagaimana itu banyak juga Pak di internet yang menjelaskan soal itu. Tapi di sini yang saya mau sampaikan bahwa ketika personal approachment memang tidak bisa, ya mau nggak mau kan. Kalau memang mau mempertahankan haknya atau memperjuangkan haknya, ya memang buktikan aja gitu di tingkat selanjutnya, yaitu mediasi gitu. Ya, tapi memang biasanya kalau mediasi itu udah kalah udah pasti. Gimana tuh? Maksudnya karyawan udah mundur aja, ya udahlah gitu. Nah ini kan butuh pendampingan yang sangat luar biasa seperti pasien mendampingi ketika advokasi kan modelnya. Ya memang makanya di situ kan kadang ada, maksudnya di setiap perusahaan beda-beda ya Pak. Ada juga yang pakai serikat buruh, ada juga yang perusahaannya juga nggak menekan pekerjanya gitu, macam-macam sih gitu. Tapi kalau dari saya sih itu sebetulnya normatif Pak. Maksudnya Bapak tinggal mengajukan mediasi aja gitu, masalah menang atau kalah, atau misalnya tadi Bapak bilang udah males duluan pekerja dan segala macam, ya memang begitu dinamikanya Pak gitu. Karena mungkin banyak ya orang yang perspektifnya melihat bahwa perusahaan itu lebih kuat dan segala macam, tapi juga nggak menutup kemungkinan yang tadi saya bilang, pada prakteknya satu perkara yang mirip lah gitu, dengan dasar-dasar hukum yang mirip juga bisa menghasilkan putusan yang berbeda-beda. Jadi sebetulnya kalau ditanya ada kemungkinan, ada. Walaupun memang kita juga di sini perlu memandang posisi perusahaan atau pengusaha yang memang terdampak terhadap pandemi ini gitu. Siap. Saya sih lebih sarankan untuk komunikasi heart to heart gitu, pribadi ke pribadi, personal ke personal Pak. Kalau memang hal itu udah dilakukan dan nggak berhasil, ya silakan dilanjutkan aja. Undang-undang kok yang menjamin itu Pak. Oke. Siap, terima kasih Pak Sean. Mantap ini. Terima kasih Pak. Sudah menenangkan ya Pak Iwan ya. Yang dari tadi udah nahan-nahan nih kayaknya. Oke. Lanjut, ini sudah ada lagi dari Pak Evan. Aduh, ini jauh banget nih. Dari PT PNM Venture Capital, teman kita juga nih, Venture Capital dari Banjarmasin. Pak Evan, langsung ya, Pak, oke. Ya, terima kasih Mbak Wulan. Selamat sore sebelumnya. Salam kenal semuanya.
seperti saya dari Banjarmasin. Untuk pertanyaan sih kayaknya udah mulai menguak sedikit demi sedikit ya, apalagi dari Pak Iwan tadi luar biasa langsung mengena gitu loh. Cuma ya saya ada tambahan sedikit aja sih untuk saat-saat pandemi ini kan memang karena COVID-19 ini kan jadi timbul ketidakpastian hukum ya bagi para pelaku hubungan industrial. Tidak kita pungkiri juga banyak perusahaan yang rugi akibat pandemi ini. Dari sisi perusahaan tidak dipungkiri sektor jasanya mengalami penurunan, tapi juga dari pekerja juga sudah pasti otomatis status hubungan kerja dengan perusahaan berpotensi menjadi alasan untuk melakukan PHK gitu loh. Nah, apalagi kan ada juga yang karena tidak ada pekerjaan dilakukan untuk melakukan pemotongan upah, mencegah terjadinya PHK, ya istilahnya unpaid leave lah, cuti di luar tanggungan lah. Ibaratnya kan saat ini yang sering saya dengarkan gitu loh. Nah, ketidakpastian hukum ini muncul karena menurut saya pemerintah dalam hari ini Kemenaker hanya mengeluarkan surat edaran terkait perlindungan pekerja dalam masa COVID ini. Dan itu tidak berlaku umum dan mengikat gitu loh. Kemudian yang justru saya bingung, selain tadi yang intensif dari pemerintah juga berupa ada stimulus pajak apa segala macam, yang itu mungkin juga langkah-langkah pemerintah lah ya dalam menghadapi pandemi ini. Tapi yang saya tangkap lagi dari tarik ke akhir saat ini nih, kemudian justru membingungkan bahwa pemerintah menyarankan perusahaan untuk memberikan data pekerja yang terkena PHK gitu loh Mbak. Jadi istilahnya itu pemerintah udah pasrah. Akhirnya dikeluarkan lagi program prakerja, kartu prakerja apa segala macam. Yang mungkin ada juga insentif dari hal tersebut, cuma tidak sebesar lah apa yang dilakukan bekerja dengan perusahaan sebelumnya gitu loh. Nah, jadi saya mau bertanya aja nih Pak Sean. Sebenarnya kalau kita dari sisi pekerja ini kan kita udah pasti pengennya baik-baik dengan perusahaan gitu kan. Cuma pemerintah juga ya saya tidak menyimpulkan, tidak tegas tidak menyimpulkan juga, tegas juga tidak menyimpulkan karena situasi membingungkan juga ini gitu loh. Jadi saya berpendapat, saya minta pendapatnya aja Pak Sen, kira-kira sebenarnya pemerintah ini sudah paskah program-program yang diberikan pemerintah ini terkait pandemi ini, seakan-akan ya apakah ada pembiaran karena ada munculnya program kartu prakerja istilahnya kan, membantu para pekerjanya di dalam masa-masa situasi seperti ini. Walaupun pemerintah juga pernah menyatakan menghimbau agar para perusahaan juga tidak langsung melakukan PHK secara sepihak gitu loh. Mungkin itu Pak Sen yang saya bisa tanyakan gitu loh ke Pak Sen. Mohon juga tanggapan dari Pak Sen juga. Terima kasih. Ya, Pak Sean bisa langsung menanggapi yang dari Pak Evan ya. Persilahkan Pak Sean. Ya, terima kasih Pak Evan. Menarik juga memang pertanyaannya. Memang banyak juga yang berpandangan bahwa pemerintah seakan-akan membiarkan gitu. Walaupun kalau dibilang membiarkan secara total gitu, saya juga kurang setuju. Kenapa? Karena dari beberapa tahun saya berpraktek hubungan industrial juga, ketika di Disnaker, di mediasi, tingkat mediasi, hampir semua rata-rata apapun masalahnya bahkan itu mediator dari Disnaker itu menganjurkan supaya pekerja dan pengusaha itu mempekerjakan kembali pekerjanya gitu. Jadi sebetulnya Kemenaker juga Kemenaker melalui Disnaker juga banyak upaya soal menjaga hubungan kerja. Itu kalau bukan dalam posisi pandemi. Nah, kalau dalam posisi pandemi seperti ini, saya juga belum tahu Pak, dalam pengertiannya bagaimana ketika pekerja menggugat perusahaan terus berlanjut ke mediasi, itu hasil-hasilnya seperti apa, saya belum tahu gitu. Tapi kalau dibilang langkah-langkahnya sudah tepat atau belum, itu penilaian memang perspektifnya bisa macam-macam Pak. Contoh kayak kartu prakerja. Kalau misalnya dibilang kartu prakerja nggak tepat gitu, misalnya karena biayanya besar, terus juga kita butuhnya pekerjaan bukan soft skill-nya gitu misalnya ya.
ada juga banyak yang pendapat gitu. Ya, itu kembali lagi ke masing-masing sih, Pak. Dalam pengertiannya, pemerintah sudah mengupayakan gitu macam-macam untuk ke perusahaan, stimulus untuk ke pekerja itu tadi kartu prakerja misalnya, dan sebisa mungkin sebelum pandemi saya sih bisa membuktikan bahwa pemerintah sudah menjaga lah gitu supaya sebisa mungkin PHK itu betul-betul dihindari gitu. Untuk tingkat ini ya mediasi gitu di Disnaker. Banyak banget anjuran yang sebetulnya udah clear itu PHK, tapi anjurannya mempekerjakan pekerja kembali gitu. Nah, kalau dibilang tepat atau nggak tepat, itu kita sulit juga Pak, karena kartu prakerja ini kan pelatihan ya bentuknya. Pelatihan itu kan pendidikan singkat lah ya. Pendidikan itu nggak bisa kita lihat 1 bulan, 2 bulan, kan gitu ya. Perusahaan juga ada banyak training apa segala macam, ya belum tentu juga langsung kepake, tapi kan itu perlu waktu gitu loh Pak. Nah, kalau stimulus yang tadi Bapak bilang misalnya untuk bagian perusahaan, yang tadi Bu Wulan juga sudah sampaikan, masih digodok juga. Makanya saya bilang, saya belum tahu Pak, kalau untuk stimulus atau insentifnya, itu konkretnya seperti apa saya belum tahu. Kurang lebih itu sih Pak. Halo? Ya, Pak Evan, bagaimana? Ya, oke Mbak. Terima kasih ya Pak Sen untuk tanggapannya. Oke, jadi Makasih, Pak sedikit Evan. menenangkan ya Pak Evan. Iya. Memang dampaknya itu hampir ke semuanya sih Pak, di segi kehidupan maupun pekerjaan, perusahaan, karyawan, ketidakpastian ini tuh berubah setiap harinya. Memang begitu sih Pak yang kita hadapi. Pertanyaan dari semuanya juga hampir sama. Mungkin saat ini juga posisinya pemerintah juga sudah sedang mengatur ya Pak, bagaimana nantinya apa sih yang akan diturunkan untuk ke industri dan lain-lain gitu Pak. Oh iya, Mbak Ulan, Ya Pak, satu lagi. Apakah boleh. new normal ini merupakan salah satu langkah pemerintah dalam penyelamatan ekonomi ya? Karena kalau dilihat juga kan dari pandemi ini sebenarnya belum berakhir juga ya kan, gitu kan, masih banyak lah infeksi di mana-mana. Tapi pemerintah sudah memaksakan new normal dan nanti pada akhirnya dilihat nanti seleksi alam aja jadinya kan. Apakah ini merupakan dampak dari pemerintah juga bermaksud untuk penyelamatan ekonomi di negeri kita ya? Mungkin itu deh. Sedikit sih Pak, kalau dari kita sebagai perusahaan pembiayaan, even itu kemarin pada masa PSBB, perusahaan pembiayaan kan tetap masih boleh melakukan pekerjaan di kantor, tapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan gitu. Kita kantor ada di daerah Jakarta Utara gitu pada saat pandemi masih tinggi-tingginya, PSBB masih berlangsung, itu juga karyawan itu split gitu di tempat kita, 50% WFH, 50% WFO gitu. Tapi tetap Pak, satu lagi sih yang harus diperhatikan, kalau ini memang langkah pemerintah untuk menghidupkan kembali ekonomi di kita, sebagai perusahaan kita harus bisa menjaga nih Pak, yang kata Bapak tadi mungkin itu bagian dari seleksi alam. Kita yang harus membekali karyawan-karyawan yang ada di perusahaan itu dengan protokol kesehatan. Bisanya sih cuma kayak begitu, karena apa? Dengan karyawan itu merupakan aset juga dari perusahaan yang harus dijaga. Jadi terkait kalau di tempat kita itu ada beberapa kewajiban mengenai rapid test untuk teman-teman yang ada di lapangan, kemudian penggunaan masker, kemudian ini sedikit sharing ya Pak, jadi untuk tempat kita juga atur mana yang boleh didudukin, mana yang enggak gitu. Dengan maksud apa sih? Apapun nanti yang dilakukan oleh pemerintah untuk new normal ini, perusahaan dan karyawan itu sudah siap menghadapi gitu. Bukan berarti kita mau mengorbankan mereka, tapi bersama-sama kita saling menjaga, dan yang paling utama itu kesehatan sih Pak, buat si karyawan yang ada di perusahaan kita. Gitu sih Pak kalau dari saya. Kalau dari Pak Sean mungkin ada tambahan Pak Sean? Oh iya, saya mau menambahkan sedikit juga terkait Pak Evan yang new normal. Masalah new normal mungkin juga memang
bisa juga beresiko gitu kan, gelombang baru dan segala macam. Banyak juga yang sudah ngomong soal itu. Makanya di sini kan misalnya new normal ternyata menghasilkan klaster-klaster baru dan segala macam. Nah, berarti perusahaan juga memang masih perlu menyusun kebijakan-kebijakan supaya posisinya tuh bisa lebih baik gitu. Kita kan sudah belajar dari April, Mei, Juni gitu. Nah, kalau ke depannya, mudah-mudahan sih enggak gitu, tapi ke depannya tiba-tiba ternyata ada PSBB lagi dan sebagainya, mungkin aja kan terjadi gitu. Karena lonjakan pasiennya jadi banyak segala macam, ya itu juga perlu diperhatikan sih Pak, itu aja sih. Begitu ya, Pak Evan. Mungkin ini sedikit bisa menjawab dan menenangkan sih pada prinsipnya seperti itu. Ini ada satu lagi sebenarnya dari Pak Bambang Wahyono ini. Pak Bambang ada atau tidak ya? Tadi ada beberapa tulisan yang ada di chat ini sebenarnya seperti sharing dari perusahaannya Pak Bambang. Tidak ada ya? Atau Bapak Ibu yang ada di sini mungkin ada yang mau sharing langsung? Kalau enggak, di sini juga kemarin pada saat registrasi ini, Pak Sean, ada pertanyaan juga, ini sih hampir sama ya. Bagaimana strategi jitu efisiensi karyawan tanpa bermasalah hukum? Kemudian yang kedua, bagaimana perlakuan remunerasi untuk karyawan yang dirumahkan? Gitu Pak Sean. Boleh ditanggapi, ini pertanyaan dari Pak Insan ya. Ya Bu, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama kan bagaimana PHK tanpa konflik ya, atau seminim mungkin gitu konfliknya. Saya percaya komunikasi antar pekerja dan perusahaan itu yang paling efektif sih. Saya karena memang praktisi hubungan industrial juga, hukum ketenagakerjaan, memang seringnya juga melakukan komunikasi gitu, bahwa saya jelaskan keadaan-keadaannya, memang keadaannya perusahaan sedang sulit, kerugiannya, laporan keuangan, apa segala macamnya saya jelasin gitu. Nah, kurang lebih itu mungkin bisa ditiru gitu ya sama perusahaan. Jadi pekerja juga kalau saya lihat ya juga nggak semuanya juga ngotot harus sama dengan undang-undang dan sebagainya. Semuanya bisa gitu untuk ada ruang negosiasi lah gitu. Walaupun memang kita juga tidak boleh juga mengesampingkan misalnya harusnya dia dapat 10 kali gaji gitu atau 10 kali upah gitu, ternyata cuma dikasih setengah, yang kayak maksudnya setengah kali upah ya. Itu juga perlu diperhatikan gitu. Yang kedua, pertanyaannya bagaimana perhitungannya ya Bu? Perhitungan Sean, bagaimana perhitungannya itu? Pertanyaannya gitu. Perhitungan untuk yang di PHK atau yang masih kerja ya Bu? Remunerasi untuk karyawan yang dirumahkan, jadi yang di PHK gitu. Kalau yang dirumahkan Bu, seperti yang saya jelaskan tadi di PowerPoint ya, gitu. Pasal 93 Undang-Undang Tenaga Kerja sudah mengatur tentang kalau pekerja itu sakit berkepanjangan, dia itu di 4 bulan pertama dia tetap menerima upah 100%. 4 bulan kedua 75, terus sampai PHK ya, PHK karena sakit berkepanjangan. Nah, yang saya lihat di sini, maksud saya itu bisa ditiru Bu, gitu. 100%, terus ke 75, ke 50, ke 25. Menurut saya itu bisa ditiru gitu. Asal pekerja dan pengusaha juga sepakat gitu dengan pengusaha yang menjelaskan, menjabarkan keadaan-keadaannya seperti apa. Terus juga memang ya sebetulnya sih keadaannya juga nggak terlalu banyak sih untuk dijelaskan, karena saya yakin pekerja juga pasti lebih tahu gitu soal industrinya gitu. Makanya langkah 100% 75, 50, 25 ini juga perlu diperhatikan betul. Kan nggak harus 4 bulan juga, misal 1 bulan pertama 100%, 1 bulan kedua 75%, 50%, 25%, terus kayak gitu sih. Iya, Pak Sean, memang terkait komunikasi itu jadi kunci yang paling utama ya Pak Sean, antara perusahaan dan si karyawan. Apapun itu yang jadi kebijakan, keputusannya itu
bisa diterima gitu ya oleh Iya, si Bu. karyawan gitu. Untuk yang selanjutnya nih sebenarnya ada pertanyaan atau sesi share yang menggelitik nih. Kebetulan kan sebagai peserta ini bapak-bapak ini ada banyak sekali sebagai direktur di perusahaannya masing-masing nih. Bagaimana langkah kita selaku leader untuk menyelamatkan aset karyawan yang berkualitas? Nah, mungkin ini dari bapak-bapak peserta ada yang mau sharing nih sedikit bagaimana sih cara mempertahankan saya punya nih karyawan talent yang terbaik tapi dengan kondisi perusahaan yang seperti ini gitu. Biar si talent ini tidak lari ibaratnya seperti itu. Mungkin ada yang mau sharing dari bapak-bapak direksi di sini. Monggo lho Pak, kita juga menunggu gitu. Bagaimana sih strategi dari masing-masing perusahaan gitu. Ini juga ada Bu Heni mungkin. Bu Heni yang dari Bandung, apa kabar? Kalau mau sharing boleh Bu Heni. Atau dari sini ada Pak Wan Fauzi. Pak Wan mau sharing Pak Wan, bagaimana cara mempertahankan talent-talent yang terbaik? Ya mungkin kalau untuk mempertahankan memang kita ada cara-cara juga, tapi cara ini ya kita tetap memperkerjakan dia. Yang jelas kita harus mencari pekerjaan apa yang harus dia kerjakan. Kebanyakan kalau untuk bidang DICE itu memang yang paling penting kita pertahankan. Karena kita untuk mendidiknya atau untuk mendapatkan seperti ini nggak sebentar, dia perlu jam terbang yang lama. Nah kebetulan untuk DICE ini proyeknya lagi ada gitu. Nah karena lagi ada, jadi dia tetap kerja. Kalau dia yang di bagian stamping, walaupun dia talentnya bagaimana, kalau memang kondisinya kita ini, ya kita harus rela untuk melepaskan gitu. Tapi kalau bisa memang semuanya harus bisa ditahan ya lebih baik. Jadi kita mungkin mencari diversifikasi produk, misalnya kita membuat apa yang bisa kita jadikan menghasilkan uang. Jadi seperti itu. Tapi pertama memang kita harus mengamankan dulu cash flow kita. Cash flow kita ini kan yang paling penting, walaupun banyak orang yang bagus juga, kalau kita kondisinya nggak ada uang, ya nggak bisa juga. Contoh dulu, waktu saya masih ada pegang di Tasima juga, dulu yang sudah saya tutup, waktu itu kondisinya banyak orang yang bagus-bagus juga. Tapi uangnya nggak ada. Terus kita karena supplier dia nggak, akibatnya mau kita lanjutkan stop. Tapi dari pengalaman ini saya menjalankan supaya jangan sampai terjadi seperti itu. Jangan sampai terjadi seperti stop. Lebih baik kita mencari partner yang bisa untuk menyelamatkan. Nah ini partner ini juga kondisinya kalau dalam keadaan keuangan kita nggak bagus, atau apalagi dalam kondisi sekarang, tentunya susah untuk mencarinya. Nah satu-satunya ya kita harus cari pinjaman lagi, menambah pinjaman. Yang kedua kita minta restrukturisasi, jadi minta penundaan pembayaran cicilan ya. Nah itu yang diharapkan untuk bisa menahan yang talent-talent kita ini. Kalau enggak, ya kita juga susah kalau tidak ada solusi seperti untuk menambah
pinjaman itu jadi masalah. Nah, itu mungkin dari saya itu aja dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Wan. Itu hal-hal yang jadi sharing sebagai seorang pengusaha yang memang hampir semua merasakan hal yang sama dengan Pak Wan Fauzi gitu ya. Strategi tadi mungkin bisa jadi sharing yang bisa dilakukan oleh bapak-bapak pengusaha terhadap talent yang ada. Di sedikit sharing, kalau di perusahaan kami memang juga setuju dengan Pak Wan itu terkait inovasi. Jadi saat ini mungkin untuk beberapa yang split team dilakukan WFH, WFO, bahkan mungkin ada beberapa sisi yang sedang menutup usahanya, itu untuk menggali karyawan agar tetap produktif itu kita bisa mintakan apa saja sih inovasi yang bisa dilakukan terhadap perusahaan ini. Selain itu juga dilakukan segi efisiensi. Harus digali apa sih yang masih bisa dilakukan efisiensi di perusahaan kita, sehingga apa sih keberlangsungan dari perusahaan kita yang naungin ini yang bisa kita pertahankan. Terima kasih Pak Wan. Kalau Pak Sean mungkin ada tanggapan terhadap talent-talent ini, gimana caranya agar mereka tetap mau sama perusahaan, tapi perusahaan juga harus melihat cash flow perusahaannya juga. Silahkan Pak Sehan. Ya, terima kasih Bu. Kalau saya kurang lebih sih memang sama pendapat Ibu terkait hal ini, karena memang pada akhirnya pilihannya kan dua ya, efisiensinya bisa efisiensi terkait dengan barang gitu ya, maksudnya dengan alat-alat produksinya gitu misalnya, atau pekerjanya gitu. Kalau dari saya sih, kalau kita memang mau mempertahankan pekerja-pekerja atau talent-talent yang memang bagus gitu untuk perusahaan, kalau baiknya sih efisiensinya arahnya ke barang gitu Bu, efisiensinya. Karena kan seperti yang tadi disampaikan juga kan, kalau yang namanya pekerja atau talent yang bagus itu butuh jam terbang, butuh pelatihan, butuh ini, butuh itu. Jadi kan memang nggak sekali jadi dan belum tentu lagi bisa dapat yang kayak gitu. Gitu sih. Setuju Pak Sean gitu ya. Walaupun suasana kayak begini, tapi kita tetap harus berpikir positif dan menggali terus apa sih opportunity yang bisa kita berikan untuk perusahaan, apa inovasi yang bisa kita persembahkan untuk perusahaan. Siapa tahu dari ide-ide kita ini ternyata bisa membawa perusahaan ini menjadi lebih baik gitu ya. Satu lagi ini Pak Sean, pertanyaan dari Pak Bambang. Perusahaan kami memberlakukan untuk yang masuk kerja di bawah 11 hari upah 50%. Untuk yang bekerja di atas 11 hari sampai dengan full upah 70%. Apakah ini juga diperbolehkan? Begitu Pak Sean, ada tanggapan? Saya sebelum tanggapi sih sebetulnya harusnya saya mau tanya ke Pak Bambang juga gitu. Maksudnya pertama 70% itu perhitungannya dari mana gitu kan. Karena maksud saya di sini saya mau mengedepankan komunikasi gitu, bahwa ini musyawarah mufakat, bukan suatu kebijakan yang satu dari perusahaan, tapi memang harus dua pihak ini bertemu lalu menyampaikan gitu pendapatnya masing-masing. Perusahaan mengeluarkan fakta-fakta, memang kita lagi sulit dan segala macam. Pekerja juga kan misalnya dia dipotong gajinya itu, dia juga harus jelas pemotongannya itu berapa dan kenapa pemotongannya segitu. Kurang lebih sih itu. Tapi kalau ditanya boleh apa enggak? Boleh hukum. Secara hukum boleh. Gitu. Dalam pengertian memang ada bukti-bukti yang menyatakan bahwa pandemi ini berdampak langsung kepada perusahaan. Nah, cuma kadang ada yang lupa juga gitu, bahwa main potong akhirnya karena merasa udah sepakat semuanya main potong kayak gitu. Makanya tadi saya ingatkan soal perjanjian bersama sih Bu. Pak Bambang juga dengan perusahaannya juga saya sarankan baiknya tetap gunakan perjanjian bersama. Misal ya, dituangkan perjanjian bersama itu antara pekerja, terserah sih mau semua pekerja atau perwakilan, dengan perusahaan,
memotong gaji selama misalnya 4 bulan, bisa diperpanjang, memperhatikan PSBB gitu misalnya. 4 bulan ini kita 75% dulu ya untuk yang 21 hari kerja, untuk 11 hari kerja itu 50% dengan pertimbangan ini. Setelah disepakati oleh para pihak, oleh pekerja dan perusahaan, perjanjian bersama tersebut kemudian didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial. Kenapa ini menjadi penting? Ini menjadi bukti. Jangan sampai misalnya 6 bulan atau 1 tahun lagi, perusahaan juga digugat gitu. Oh enggak semua pekerja kok sepakat, itu kan sepihak. Nah itu kan juga jadi masalah baru lagi gitu. Siapa tahu perusahaan baru mau bangkit kembali, digugat kayak gitu kan juga hubungan industrialnya jadi nggak harmonis, perusahaan juga produksinya jadi nggak maksimal. Kurang lebih itu sih Bu yang perlu diperhatikan. Setuju Pak Sean, memang harus gitu ya. Jadi secara perusahaan ini bapak-bapak semua, bapak ibu semuanya gitu. Jadi kita harus membackup juga peraturan perusahaannya terkait kebijakan yang nantinya akan diterapkan ya oleh perusahaan kepada para pekerja. Memang mungkin saat ini mereka kondisi bisa menerima, tapi kalau sudah mendengar sesuatu yang dari luar tuh biasanya ada pembisik-pembisik yang katanya begitu, nanti mereka bisa tiba-tiba berubah pikiran gitu, kok saya dapatnya segini, tetangga saya dapat segitu gitu. Nah ini mulai nih ada rasa ya melakukan gugatan kepada perusahaan dan lain-lain. Perusahaan sudah punya backup aturan mainnya ini gitu ya Pak Sean ya. Iya Bu. Ya. Ini ada satu lagi pertanyaannya dari Pak Ferry ya. Halo Pak Ferry dari Asaba, ada Pak? Baik Bu. Ya, terima kasih. Pak Ferry dipersilahkan untuk pertanyaannya langsung dengan Pak Sean. Baik, mungkin bukan pertanyaan Bu. Saya kan dari PT Asaba Metal Industri terkait dalam produksi otomotif. Jadi pada saat pandemi ini muncul, jadi langkah-langkah yang sudah saya siapin ya cukup matang sih Bu dari awal. Jadi sehingga saya tuh open terhadap karyawan. Saya open terhadap karyawan bahwa sales kita tuh menurun drastis sampai zero. Jadi dengan adanya saya meeting koordinasi dengan tim, dengan pekerja-pekerja saya, sehingga sampai saat ini saya memberi gaji itu hanya 30%. Jadi memang ada kesepakatan yang kita buat dari awal. Nah, saya pun juga nggak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Tapi dengan adanya kita bertemu dengan karyawan, karena kita merasa seperti keluarga semua, yang kurang lebih ada 100 karyawan. Jadi mereka mau mengerti dengan situasi dan kondisi. Jadi saya sarankan bagi pengusaha semuanya untuk ajak mereka untuk duduk bersama, bagaimana kita bisa menyelesaikan situasi ini dengan strategi-strategi seperti yang tadi dibilang efisiensi, dirumahkan. Memang itu pun yang saya lakukan di PT Asaba Bu Ulan. Jadi cuman itu saja saya berbagi kepada teman-teman ada di grup ini, sehingga bagaimanapun karyawan itu adalah keluarga kita. Kita harus membela mereka bagaimana mereka bisa bertahan hidup dan termasuk perusahaan yang kita ayomi. Hanya itu Bu Ulan dari saya. Terima kasih. Luar biasa Pak Ferry. Jadi emang komunikasi antara si pengusaha, pemilik perusahaan dengan karyawan, apalagi sudah menjadikan karyawan sebagai keluarga ya Pak. Mereka adalah aset perusahaan yang memang harus dijaga juga. Kalau ternyata mereka bisa menerima, itu pasti komunikasi tidak sehari 2 hari gitu ya Pak Ferry. Itu sudah dilakukan secara terus-menerus, ada update dari Pak Ferry mengenai kondisi perusahaan. Nah, mungkin hal-hal seperti ini gitu ya Pak Ferry ya, yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Terima kasih sesi sharingnya Pak Ferry. Ada satu lagi. Ya, terima kasih. Ada satu lagi ini Pak Freddy.
Halo, Pak Freddy ada? Pak Freddy ada mau sharing? Ya palingan besok. Halo, Pak Freddy. Halo, Ya, Pak Freddy ada sharing atau pertanyaan kepada Pak Sean? iya, minta maaf sebelumnya tadi agak terputus koneksi, jadi sehingga beberapa delay beberapa menit tadi saya tidak masuk. Ya. Misalkan terkait ada serikat pekerja ya, yang mereka itu diajak nego ini kok susah banget, tapi kita tetap inginnya itu selesai secara bipartit aja, nggak usah sampai menuju ke tripartitnya. Kira-kira ada mekanisme-mekanisme saran dari pemateri nggak terkait hal ini? Kurang lebih seperti itu cukup, terima kasih. Baik, Pak Freddy. Pak Sean bisa langsung menanggapi ya, Pak Sean ya? Ya, terima kasih Pak Ferry sharingnya. Tapi paling pertama sih saya perlu tahu dulu Pak, apa kasusnya gitu? Apa PHK, apa gaji dipotong atau dirumahkan atau apa ya Pak kira-kira? Jadi tidak dirumahkan sebenarnya, dalam artian di PHK lah. Di PHK Pak masalahnya? Iya. Itu berapa orang Pak yang di PHK? Ada sekitar 25-an. Dari 25 itu Bapak menawarkan kalau bahasa saya package ya, paket atau remunerasinya bagaimana Pak? Jadi saya dan tim teman-teman itu kemarin juga saya terima akhirnya kurang lebih teman-teman itu merekomendasikan dengan kondisi yang ada itu per personnya itu dapat sekitar 25 juta aja gitu. Dari yang seharusnya berapa Pak? Kalau misalnya misalnya kondisi wajar ya. Mereka iya kondisi wajar dihitung Ya, dari masa kerja, pesangon dan sebagainya sih. Yang jelas kalau dari kondisi wajarnya saya kurang tahu persis perhitungannya, sekitar kurang lebih yang apa yang dibayarkan oleh teman-teman itu sekitar 25%-nya aja. Oh, berarti masa kerjanya itu udah lebih dari 5 tahun ya Pak? Iya. Pastinya, iya kan? Iya. Sebetulnya sih memang kadang alot juga ya Pak hubungan industrial. Maksudnya mereka tapi udah daftarin Pak ke Disnaker. Halo, Pak? Daftarin terkait masalah ini? Iya, maksudnya daftar untuk tripartit ya gitu Pak, untuk mediasinya mereka udah daftar gitu. Belum masih nego. Udah berapa lama negonya? Baru 1 minggu. Oh, iya Pak, memang kalau PHK seperti ini, apalagi PHK-nya 25 orang kayak begitu, kalau dari pengalaman saya juga beberapa kali ya, waktu itu juga saya juga ngurus outsourcing juga, itu memang alot sih Pak, gitu. Tapi dari sini kita bisa lihat bahwa ruang negosiasi itu tetap ada. Kenapa? Kalau dari pemahaman saya, kalau memang mereka nggak mau negosiasi sama sekali, mereka udah ngajuin Pak. Ngajuin ke Disnaker maksud saya, ngajuin mediasi gitu. Bahwa memang dia nggak mau menerima sama sekali. Berarti sebetulnya kalau yang saya lihat ya, ini dari informasi yang Bapak ceritain juga, saya tahunya jadinya memang ini mungkin masalah angkanya yang kurang cocok, mungkin juga masalah komunikasinya yang kurang baik, banyak juga Pak. Tapi memang kadang alot Pak. Kalau 1 minggu itu masih masuk akal sih Pak kalau menurut saya. Enggak, maksud saya apakah ada rekomendasi terkait bagaimana cara negosiasi yang enak gitu. Maksudnya saya kan kurang berpengalaman juga dalam hal ini maksud saya. Kalau saya Pak, dari 25 itu, kalau saya ya maksudnya, 25 itu saya samperin sih Pak. Itu cara paling capek.
Tapi itu menurut saya cara paling kena. Maksudnya saya ke rumahnya gitu. Iya, Saya ajak ngobrol gitu. Bukan ke rumahnya ngancem ya, maksudnya ke iya, rumahnya keadaannya lagi kayak gini loh. Saya iya. jelasin laporan keuangannya kayak gitu-gitu. Nah, Itu biasanya kena, Pak. Apalagi misalnya ya waktu itu saya pernah ngurus juga ada istrinya, ya kan? Dan kita langsung bawa gitu apa yang kita tawarkan, langsung buat perjanjian bersama. Saya waktu itu sih gitu. oh iya. Bisa Baik, juga. sudah jelas. Iya, Pak. Terima kasih. Kasih, Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Freddy. Jadi ini tadi kembali lagi ke komunikasi ya. Kalau dari sharing Bapak Ibu semuanya di sini itu terkait komunikasi. Kalau komunikasi kemudian mereka dari pekerja maupun dari perusahaan itu sudah saling menerima, itu kedepannya putusan menjadi efektif dan tidak ada gugatan, sepertinya begitu ya. Jadi mengingat waktu juga ini Bapak Ibu tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ini. Jadi sesi tanya jawab ini saya tutup dulu ya. Nanti apabila dari Bapak Ibu ada pertanyaan, nanti dari tim Astra Ventura akan memberikan link di mana Bapak Ibu boleh sharing, boleh bertanya dan lain-lain, atau mungkin memberikan masukan apa sih yang Bapak Ibu inginkan untuk sharing webinar dari Astra Ventura yang selanjutnya. Sebelum menutup, jadi dari Pak Sean, terima kasih juga ya untuk pemaparannya hari ini. Itu merupakan sesuatu yang menenangkan. Jadi bersama-sama kita akan menghadapi pandemi ini bersama-sama dari perusahaan, dari karyawan, sama-sama menaruh hati melakukan yang terbaik untuk perusahaan yang kita naungi ini. Gitu. Untuk sedikit kesimpulan bahwa dari tadi yang disampaikan oleh Pak Sean, di sini bahwa apapun itu terkait keputusan, kebijakan dari perusahaan, baik itu terkait mengenai WFH maupun sampai yang terjelek itu terkait sampai PHK, itu memang harus dikomunikasikan secara detail kepada karyawan. Dari Pak Ferry tadi juga ada masukan komunikasi itu dilakukan secara intensif, tidak hanya pada sekali, 2 kali, tapi terus gitu. Dan itu dikomunikasikan mengenai kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Jadi pada saat perusahaan itu mengambil keputusan sampai dengan yang paling buruk yaitu PHK, karyawan bisa menerima. Dan jangan lupa tadi disampaikan oleh Pak Sean untuk pendaftaran dari perjanjian kerja bersama ya Pak Sean ya. Gitu. Mungkin itu dari saya, Pak Sean ada tambahan lagi? Sudah cukup, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan lagi acara kepada Mega. Pada Mega, kami persilahkan. Terima kasih, sampai bertemu di e-talks Astra Ventura selanjutnya. Salam sehat. Terima kasih semuanya.